Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita jumpa dengan channel Jejak Semesta 65. Kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang apapun. Kita selalu senantiasa melaksanakan tugas-tugas atau aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita ingin menampilkan beberapa pendapat atau para sarjana barat bicara tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita ingin tampilkan lebih agak luas dari Profesor Will Durant, seorang sejarawan, bahkan seorang yang penulis buku The History of Civilization. Seorang sejarawan, seorang ahli tentang peradaban manusia. Bahkan Will Durant ini juga sebagai seorang filosof terkenal. Saudara kalian, marilah kita Will Durant ini bicara tentang siapa, memberi penilaian, komentar tentang siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Inilah seorang orientalis, seorang ahli barat, seorang sejarawan, seorang ahli budaya, bahkan filosof yang memberi komentar terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, kita langsung membacakan penilaian beliau di dalam buku Muhammad Manusia Paling Sempurna, ya, yang ditulis oleh Abdul Karim Al-Khatib, sejarawan Muslim. Saudara sekalian, Will Durant adalah penulis buku The History of Civilization. Sikapnya yang humanis menstimulasi dirinya untuk membunuh semua motif-motif fanatisme dan hawa nafsu, sehingga pandangan dan ketetapannya dekat kepada kebenaran dan keadilan. Engkau akan menemukan orang-orang bersikap netral terhadap sejarah kenabian. Selanjutnya Will Durant, berikutnya kata-kata Will Durant, dia berkata, jika kita menetapkan seorang tokoh besar dari sisi pengaruhnya terhadap manusia, maka kita mengatakan bahwa Muhammad adalah tokoh paling besar dalam sejarah, karena dia telah meningkatkan jiwa pada level rohani dan moral terhadap bangsa-bangsa yang melemparkan kebingungan yang kejam, panasnya cuaca dan tandusnya padang Sahara. Dia telah berhasil mewujudkan tujuannya, hal yang tidak bisa dibandingkan dengan reformis lain, siapapun dalam sejarah umat manusia. Saudara sekalian, komentar beliau ini kita teringat relatif mirip, hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Profesor Michael Hart tentang figur Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya beliau mengemukakan pendapatnya, sedikit sekali kita bisa menemukan manusia selain beliau, Nabi Muhammad, yang bisa mewujudkan seluruh mimpinya. Beliau telah sampai kepada tujuannya dengan cara agama. Hal ini bukan karena beliau sendiri yang sangat memegang agama dan hal itu cukup, melainkan di sana tidak ada kekuatan selain agama yang bisa mendorong bangsa Arab pada masa itu untuk menempuh jalan lain. Beliau menggunakan imajinasi, kekhawatiran, dan harapan mereka, dan beliau berkomunikasi sesuai kadar pemikiran mereka. Ketika beliau memulai dakwah, wilayah Arab adalah padang Sahara yang tandus, ditempati kabilah-kabilah penyembah berhala dengan demografi yang sedikit dan terpecah belah. Pada saat beliau wafat, mereka adalah umat yang bersatu dan paling menguatkan. Beliau telah benar-benar mengendalikan tali kekang fanatisme dan khurafat. Di atas Yudaisme, kekristenan, dan agama negerinya yang lama, beliau mendirikan agama yang mudah, jelas, bersih, dan menjunjung moral. Maksudnya Islam itu. Penopangnya tiada lain adalah keberanian dan kemuliaan bangsa Arab. Dalam suatu generasi beliau mampu memenangkan 100 peperangan. Dalam satu abad berhasil membuat sebuah negara besar dan hingga hari ini tetap eksis
serta mempunyai kekuatan dan kualitas di separuh dunia. Demikianlah semua yang adil, baik muslim maupun non-muslim, berkata tentang Islam dan Nabi Islam itu, yaitu Muhammad SAW. Karena itu adalah kebenaran yang wajahnya tidak akan pernah berubah ketika dihadapi oleh hati yang bersih dan pikiran yang memahami dan melihat. Selanjutnya Will Durant mengatakan, kehidupan Nabi Muhammad selain dalam hal perempuan dan kekuasaan. Ini ada riwayat, itu kehidupan Nabi Muhammad seluruhnya berada dalam suatu pola kesederhanaan dan keadilan. Pada umumnya pandangan orang-orang barat terhadap Nabi dan syariat Islam dalam perihal jumlah istri adalah pandangan yang salah. Kami akan menjelaskannya pada pasal khusus dalam buku ini. Sejarawan mendapatkan kesederhanaan mengenai kekuasaan yang memang berada dalam kehidupan Nabi. Karena itu adalah kekuasaan rohani. Tiada akses bagi kekuatan materi dan fenomena dunia untuk memasukinya. Itulah penjelasan komentar yang dibuat oleh penulis ini terkait dengan masalah apa yang dikatakan oleh Will Durant yang kita bisa ulangi, yaitu kehidupan Muhammad selain dalam hal perempuan dan kekuasaan. Dua dalam hal perempuan dan kekuasaan dikomentari oleh penulis buku ini. Nah, sangat sederhana, dikatakan oleh Will Durant, sangat sederhana. Tempat-tempat tinggal yang beliau dirikan satu persatu semuanya dari batu bata. Luasnya tidak lebih dari 12 kali 14 kaki, tingginya tidak lebih dari 8 kaki. Atapnya dari pelepah kurma, pintunya dari bulu kambing atau bulu unta. Tikarnya tidak lebih dari tilam, dihampar di atas tanah, dan bantalnya dari serabut. Dan selanjutnya uraian Will Durant, Profesor Will Durant, beliau seringkali terlihat menambal kedua sandalnya, pakaiannya, meniup api, menyapu rumah, memerah susu kambing di halaman rumah, membeli makanan dari pasar, memakan makanan dengan tangan, dan menjilat jemari beliau setelah makan. Makanan dasar beliau adalah kurma dan roti jewawut, susu dan madu. Lebah adalah seluruh kemewahan yang beliau nikmati sesekali. Will Durant juga berkata, beliau tidak meminum khamar yang beliau sendiri haramkan untuk dirinya sebelum menjadi rasul. Beliau bersikap lembut saat bersama orang-orang besar dan wajahnya berseri-seri terhadap orang-orang lemah. Agung dan berharisma di hadapan orang-orang besar yang sombong. Toleran terhadap para sahabat dan semua orang, berpartisipasi untuk mengantarkan jenazah, sama sekali tidak pernah menampakkan kemegahan bak penguasa, seperti penguasa, meninggalkan apapun yang mengarah pada kultus individu, menerima undangan makan dari budak, serta tidak meminta pembantu untuk melakukan pekerjaan yang pada waktu itu bisa beliau lakukan sendiri. Beliau juga tidak menginfakkan kepada keluarganya kecuali sedikit harta. Meskipun beliau mendapatkan banyak pemasukan dari harta rampasan perang dan lainnya, sementara apa yang diinfakkan kepada dirinya sendiri bahkan lebih sedikit lagi. Suara beliau adalah musik manis yang memenjarakan hati. Indranya tajam hingga batas yang paling jauh. Tidak mampu mencium bau yang jelek, mendengar suara lonceng dan suara-suara yang tinggi. Namun barangkali dengan pengorbanan yang sedikit itu, beliau merasa telah menjadikan seluruh syariatnya menyatu dalam celupan agama yang berharisma. Yaitu yang dimaksud adalah agama Islam. Ini uraian pernyataan Profesor Will Durant dalam karya yang terkenal The History of Civilization, volume 2, jilid 4, halaman 42. Saudara sekalian, banyak sekali ahli yang barat, baik filosof, sejarawan, ilmuwan, yang nanti sebentar kita akan tampilkan dari part berikutnya, berpandangan mirip dengan Profesor Will Durant ini.
Jadi Profesor Willy Durant bukanlah seorang Muslim, dia adalah seorang sejarawan bahkan filosof yang terkenal dalam kitabnya The History of yang tadi kita baca kitabnya itu, yaitu dalam bukunya yang terkenal yaitu The History of Civilization itu. Saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan kita senantiasa menguatkan diri hati kita, kekuatan iman kita bahwa bukan hanya kita, bukan hanya para penulis Muslim, tetapi juga oleh penulis para orientalis Barat, ya sejarawan Barat, para ahli kebudayaan Barat, filosof Barat. Salah satunya diantaranya Profesor Willy Durant ini yang jujur menilai tentang kepribadian dan sepak terjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe tombol channel ini dan like sama komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.